Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siap. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat beliau Allah kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di ruangan ini dalam rangka aksi nyata yang akan saya lakukan sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Anambas. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan konsep-konsep tentang budaya positif, saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu budaya positif. Karena kita berada di lingkungan sekolah, berarti budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, kita sebagai pendidikan, salah satu guru maupun kepala sekolah wajib menciptakan lingkungan budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif di sekolah? Yaitu menciptakan lingkungan belajar aman, nyaman bagi seluruh warga sekolah, terutama itu bagi peserta didik. Bagaimana kita menciptakan lingkungan budaya yang positif? Yang pertama dengan menciptakan komunikasi yang efektif. Seperti apa? Guru dan siswa saling tegur sapa. Guru dan siswa harus ada namanya komunikasi yang baik. Senyum, salam, sapa, saling menolong dan menghargai. Itu adalah salah satu budaya positif yang ada di sekolah. Adapun konsep-konsep ataupun kata kunci dalam budaya positif, yang pertama ada namanya perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, manusia dan kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke materi pertama, perubahan paradigma. Perubahan paradigma di dunia pendidikan ini telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan menciptakan kurikulum Merdeka Belajar. Kita sudah tahu, Bapak Ibu saya rasa sudah tahu apa itu kurikulum Merdeka Belajar, bahwa pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik, bukan hanya guru yang memberikan materinya. Nah, kemudian kita sebagai pendidik, sebagai guru harus meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Apa tujuannya? Untuk menyiapkan kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Oke Bapak Ibu, genggaman ini berhubungan dengan kontrol kita secara pribadi atau sebagai seorang guru maupun manusia. Coba Bapak Ibu bayangkan, jika di dalam genggaman ini ada sesuatu yang sangat berharga, ada teman kita ingin mengambil, apakah Bapak Ibu membukanya? Walaupun dipaksa, diancam, Bapak Ibu akan buka? Tidak. Ya, yang kedua, jika Bapak Ibu temannya ingin membuka genggaman Bapak Ibu yang berharga di dalam genggaman, dikasih uang, dikasih penghargaan, dikasih segalanya, mau dibuka? Tidak. Ini adalah salah satu kontrol yang ada pada diri kita. Oke, ini ada seorang ahli bernama Dr. William Glasser dalam sebuah teori kontrol untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini guru mengontrol murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku itu mempunyai tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Berarti perilaku ada dua, yang satu positif, satu negatif. Nanti pro dan kontra. Ada tujuannya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
kegiatan penguatan positif efektif pasti ada manfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seseorang. Mengapa? Dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ini perlu kita perhatikan sebagai seorang pendidik. Mereka belajar untuk merasa buruk dari diri mereka. Mereka berpikir jika kita selalu mengkritik mereka dengan membuat mereka bersalah, itu sangat mempengaruhi dengan perilaku peserta didik kita. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, yang artinya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ini Bapak Ibu adalah teori menurut para ahli, yaitu yang pertama ada namanya teori stimulus respon. Lawannya adalah teori kontrol. Mereka ini saling berlawanan. Stimulus respon tentang dunia yang berwarna biru. Yang kedua, teori kontrol tentang dunia yang berwarna coklat. Yang pertama kita lihat realitas kebutuhan kita sama. Jadi lawan teorinya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Kemudian lawan teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lawan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang perlu kita perhatikan. Lawannya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Lawannya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini yang berbahaya bagi kita seorang pendidik terhadap peserta didik. Lawannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, ada namanya model berpikir menang atau kalah. Lawannya, model berpikir menang dan menang. Ini nanti Bapak Ibu, saya bukan menggurui, bukan mengajarkan Bapak Ibu. Nanti kalau kita bisa mempelajari ini sama-sama, tapi saya tidak menjelaskan satu persatu di sini karena memakan waktu yang lama. Mungkin nanti saya kasih modul untuk dipelajari secara individu. Oke Bapak Ibu, yang kedua ada namanya disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif itu ada tiga. Yang pertama, penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, tujuan pertama ini disiplin positif adalah melatih peserta didik itu untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab melalui mana? Yaitu kesadaran nilai-nilai kebajikan. Saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang positif ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, murid si A meminjam pena dengan murid si B. Kemudian setelah dia selesai melaksanakan tulis-menulisnya, murid si A kembalikan si B. Kira-kira itu si A itu menerapkan nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Nilai kebajikan tanggung jawab. Nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu. Itu hanya contoh. Kemudian yang kedua,
lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala aktivitas. Kalau yang kedua itu mungkin yang di awal tadi maksud saya bahwa untuk mengendalikan diri kita, kitalah yang mengontrolnya. Kemudian yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari pentingnya motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Kemudian materi yang ketiga ada namanya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada dua. Yang pertama motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, yang paling cocok, yang paling bagus kita terapkan itu motivasi eksternal atau internal? Internal. Kenapa? Kita lihat pengertiannya dari motivasi eksternal. Itu yang pertama, mereka melakukan motivasi itu takut atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti kalau motivasi internal, dia melakukan penuh dengan kesadaran, tanpa paksaan, dengan keyakinannya sendiri. Kalau yang eksternal, dia melakukan sesuatu, tapi yang pertama dia takut dengan hukuman. Yang kedua dia berharap jika dia melakukannya, dia mendapatkan hadiah. Berarti yang paling bagus untuk kita terapkan adalah motivasi internal. Motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi internal. Motivasi di mana sumber dorongan utama untuk belajar berasal dari dalam diri kita sendiri. Karena kita merasa senang dan melakukannya atas keinginan kita sendiri. Kemudian kita harus memiliki komitmen dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan tugas, dan menganggap kesulitan adalah sebuah tantangan. Contohnya ada siswa, kita berikan tugas, dia kerjakan dengan setulus hati, dia kerjakan tanpa imbalan, dia kerjakan tanpa rasa mendapatkan hukuman. Itu adalah contoh dari motivasi internal. Yang kedua, ada namanya motivasi eksternal. Jadi kita anggap motivasi yang datang dari luar dirinya. Adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor eksternal atau disebut faktor dari luar dirinya. Faktor eksternal juga disebut dengan faktor ekstrinsik, juga disebut sebagai faktor higienis. Artinya, faktor eksternal yang dimaksudkan di sini adalah lingkungan. Kalau kita di sekolah berarti lingkungan sekolah. Kemudian Bapak Ibu, kemudian ada namanya kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yaitu ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau disebut dengan kebutuhan psikologi. Yang kedua ada namanya kebutuhan rasa aman. Yang ketiga ada namanya kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga adalah yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Yang kelima itu adalah kebutuhan pengakuan diri. Ya, perlu diakui. Contoh kebutuhan untuk bertahan hidup, yang contohnya seperti kita hidup ini butuh namanya makan, butuh namanya minum dan tempat tinggal. Itu contohnya di kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, rasa aman. Nah, rasa aman kalau di lingkungan sekolah, saya kasihkan contoh. Misalkan kita melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas.
jika di dalam kelas itu kita sering ceramah, kita sering marah atau segala jenisnya, itu adalah salah satu tindakan yang kita ciptakan membuat anak tidak aman dan tidak nyaman. Yang harus kita lakukan adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang ini kita perlu, sebenarnya bukan kita sih yang paling utama, adalah keluarga. Contohnya, kita di setiap pagi sering melihat anak itu pakaiannya kurang rapi, dacinya nggak dipakai, bajunya agak kurang rapi. Itu siswa tersebut adalah dia membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua. Artinya siswa tersebut perlu perhatian. Yang pertama siapa yang melakukan, yaitu di keluarga. Yang kedua itu sekolah. Kita sebagai seorang guru perlu memperhatikan hal-hal kecil yang ada pada siswa kita. Contoh, tadi kita sudah nampak siswa itu masalah pakaian seragamnya. Bagaimana kita melakukan memberikan kasih sayang? Pertama, kita melakukan pendekatan anak atau siswa. Kok kenapa baju kamu seragamnya nggak rapi? Gunakan bahasa yang halus supaya mereka tidak merasa takut dan minder terhadap kita. Mungkin lanjut. Kemudian posisi kontrol seorang guru ini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kalau menurut Bapak Ibu, yang mana posisi kita sekarang ini? Teman. Sebagai teman. Oke, kita supaya lebih jelas kita bahas satu persatu. Guru sebagai penghukum. Penghukum ini Bapak Ibu ada 2. Yang pertama dengan penghukuman fisik, yang kedua dengan penghukuman verbal. Penghukuman fisik itu saya kasih contoh, mungkin mencubit atau memukul, itu fisik. Yang contoh selanjutnya, kita menyuruh siswa menulis perkataan berulang-ulang atau 100 halaman, itu fisik atau verbal? Itu adalah hukuman fisik. Kalau hukuman verbal, ini ada contoh di depan. Guru atau pendidik menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunduk-nunduk dan menghampir. Atau bahasa satunya, kamu awas, itu tidak boleh. Itu sama saja kita membentak peserta didik. Maaf Bapak Ibu, saya tidak mengajari, saya menyampaikan apa yang saya dapat selama pendidikan di CBP. Iya. Kemudian contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Nah, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu saat murid datang terlambat? Oke, hasilnya kemungkinan murid itu akan marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, dia akan menggoreng atau membocorkan bannya. Di sini sangat perlu kita perhatikan sebagai pendidik dalam melakukan penghukuman. Kemudian yang kedua, kita sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya guru menggunakan nadanya sangat lembut, halus, rasa sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Ada contohnya, Andi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Yang kurang
dari kata itu adalah benar-benar kecewa. Hasilnya, murid akan merasa menjadi seorang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam hatinya. Murid menahan perasaan tidak seperti dalam dengan guru sebagai penghukum, di mana murid bisa melumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti ini yang tiba-tiba bisa meletus emosinya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian guru sebagai teman. Guru sebagai teman ini mempunyai dua hasil, bisa jadi positif dan bisa jadi negatif. Bahasa yang digunakan guru itu bernada ramah, akrab, sering bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid. Contohnya Andi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti bapak guru bantu. Ini sebagai teman guru itu bisa membantu. Mereka keduanya saling bisa membantu. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, termasuk dampak yang positif. Kalau guru dan murid itu akrab, saling berkomunikasi yang baik, itu adalah dampak dari positif guru sebagai teman. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tersinggung, tergantung pada guru tersebut. Nah, bila ada masalah, ia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya pada guru yang satu tadi, atau guru yang dianggap dia adalah teman, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini sebagai guru atau pendidik yang menggunakan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya, guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi menjawab, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Kemudian guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Oke Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, di mana kalimat dialog antara guru dan Adi ini dikatakan guru sebagai pemantau? Penghukum sama pemantau. Kalau nama dialognya beda Pak, cuma nama orang umumnya sama. Guru sebagai pemantau itu di sini Bapak guru, dia benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Di sini kata saya tunggu, tapi guru itu sebagai pemantau. Guru pemantau menemani siswa yang terlambat tadi di dalam kelas, tapi bukan ditinggalkan. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima adalah manajer. Manajer ini biasanya menggunakan nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak,
kamu. Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya itu tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunduk-nunduk jari ke murid, berkaca hingga bahasa kita bertekan pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid yang terlambat tadi. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat adanya konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan tertentu dengan bimbingan guru. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke materi keyakinan kelas. Saya rasa masalah keyakinan kelas, Bapak Ibu mungkin guru CGP yang sebelumnya sudah menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut dengan sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas ada beberapa bagian. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan buat dalam bentuk kontradiktif. Contoh, jika terlambat nanti akan kena hukuman. Jangan buat seperti itu. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Ini contoh keyakinan kelas. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya kira-kira apa? Menghormati orang lain dan menghargai orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya adalah disiplin. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya menghargai orang lain. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Oke Bapak Ibu, ini mungkin materi terakhir dari aksi nyata saya, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi inilah yang perlu kita pahami sebagai seorang pendidik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi peserta didik. Segitiga restitusi adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam dirinya. Segitiga restitusi itu ada 3.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini sebenarnya sudah kita bahas di materi awal tadi. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyesuaian masalah bisa kita lakukan. Guru dapat mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi kita memberikan pernyataan kepada siswa membuat salah itu tidak apa-apa. Ini adalah menstabilkan identitas, menenangkan peserta didik kita, akan menenangkan murid kita. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Berarti kita jangan mengharap pada peserta didik itu tidak melakukan suatu masalah, karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian yang ketiga kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kita sebagai guru membantu peserta didik tadi menyelesaikan masalah yang telah dihadapinya. Ini yang menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Kata-kata yang sering guru gunakan pada tahap validasi tindakan yang salah. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Berarti kita menanyakan apa masalah yang dihadapi peserta didik. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Guru dapat mengucapkan kata-kata yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Dan tadi yang dibuat wali kelas yang disebut keyakinan kelas. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Wali kelas tadi bersama siswa itu membuat kesepakati apa yang harus kita sepakati bersama di dalam kelas. Kalau si murid melanggar apa kehukuman, apa yang harus ditindak atau diperbaiki. Oke Bapak Ibu, saya memberikan contoh segitiga restitusi. Misalkan ada murid terlambat datang ke sekolah. Muridnya kasusnya murid itu terlambat. Saya adalah seorang guru. Yang pertama kita tanya murid itu, nah, kamu tahu kita masuk hari ini jam berapa? Tahu Pak? Tadi siswa menjawab tahu. Jam berapa? Jam 7.30. Nah, kenapa kamu sampai terlambat? Nanti siswa mempunyai alasan. Mungkin alasannya saya terlambat tidur atau begadang. Nah, kesalahan itu biasa. Dengan kata yang tadi ya Bapak Ibu, kesalahan itu biasa sebagai manusia. Bapak juga sering melakukan kesalahan seperti yang kamu buat tadi. Itu contoh dari menstabilkan identitas, membuat keadaan murid itu senang, tenang. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, kenapa sampai kamu datang sekolah? Alasan sama saya tadi, tadi malam Pak tidurnya lama, main game dan nonton TV. Nah, bisa nggak kamu perbaiki untuk ke depannya? Pasti anak menjawab bisa Pak. Dengan cara apa? Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tanya lagi. Nah, jika kamu melakukan kesalahan, apa yang harus kamu lakukan? Pasti siswa mengucapkan saya akan meminta maaf. Kemudian untuk itu yang validasi tindakan yang salah. Yang ketiga tadi menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang kamu langgar yang telah kita sepakati bersama?
Arti siswa menjawab disiplin. Nah, kamu menjadi orang seperti apa ke depannya? Arti siswa menjawab ini anggapan saya. Arti siswa menjawab saya akan menjadi siswa yang mematuhi aturan dan kesepakatan keyakinan kita bersama. Oke Bapak Ibu, belum sejawati terima kasih. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Belum sejawati sekian dan terima kasih. Oke Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Oke Bapak Ibu, jika ada kata dan saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu, bukan saya menyinggung. Kita seorang guru saling mengingatkan dan saling menguatkan dan saling berkolaborasi, kerjasama menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya positif, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Di sini bukan hanya guru bekerja sendiri dan bukan kepala sekolah yang bekerja sendiri, tetapi kita saling berkomunikasi antara guru kepala sekolah. Semua warga sekolah ikut kontribusi bersama-sama menciptakan lingkungan budaya positif. Oke Bapak Ibu, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tinggi, kamu tahu nggak kenapa Pak panggil kamu hari ini? Tahu Pak, karena saya terlambat masuk kelas. Oke. Tinggi tahu masuk kelas jam berapa istirahat pertama? Tahu Pak, jam 10 lewat 10. 10 lewat 10. Kenapa sampai terlambat masuk kelas? Karena saya tadi ngobrol sama teman saya di kantin Pak. Oke. Di sini Bapak tidak menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak di sini ingin menyelesaikan masalah Tinggi lambat masuk kelas. Sebenarnya di sini, kita sebagai manusia itu lumrah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah terlambat sama seperti ini masuk kelas maupun datang sekolah. Ini bisa nggak jelaskan Bapak kenapa kamu masuk terlambat hari ini? Karena tadi saya ke kantin ngobrol sama teman dan nggak dengar Pak kalau ada saya belum masuk. Oke. Bisa nggak ini merubah kesalahan hari ini untuk kedepannya? Bisa Pak, saya berjanji akan tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Oke. Kemudian, apakah kesalahan yang kamu lakukan tadi baik atau tidak untuk diri kamu? Tidak baik Pak, Kenapa? karena ketinggalan jam mata pelajaran. Oke. Ini kamu tahu nggak kesepakatan kelas kita apa aja? Tahu Pak, disiplin, tepat waktu dan buang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih. Kemudian ini supaya kamu lebih baik lagi ke depannya, apa yang harus kamu lakukan? Saya lebih bisa disiplin, tepat waktu ke sekolah dan melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Kalau kamu melakukan kesalahan, apa yang harus kamu lakukan? Meminta maaf. Oke, ini semoga aja kamu ke depannya menjadi lebih baik lagi. Semoga kamu berhasil untuk mencapai cita-citamu. Hari ini saya terlambat masuk kelas pelajaran matematika dengan Bapak Rodi, dan saya dipanggil sehingga saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga pada diri saya. Kita tidak boleh terlambat masuk kelas, harus disiplin dan tepat waktu. Febri, kamu tahu Bapak panggil kamu sekarang? Tahu Pak, karena saya terlambat datang ke sekolah. Kamu tahu jam masuk sekolah kita jam berapa? Tahu Pak, jam 7.30. 7.30. Tadi kamu datang jam berapa? Jam 7.40 Pak. Oke. Di sini Bapak tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi Bapak di sini ingin membantu kamu untuk mengatasi permasalahan yang kamu alami. Nah, di sini Nak, kita sebagai manusia itu lumrah jika melakukan kesalahan. Karena Bapak pernah juga melakukan kesalahan seperti kamu datang terlambat ke sekolah. Bisakah kamu menjelaskan Bapak kenapa kamu datang terlambat hari ini? Karena semalam saya nonton TV terlalu malam dan main HP-nya Pak. Apakah terlambat itu bagus untuk kamu Nak?
Tidak Pak, karena terlambat membuat saya tidak disiplin. Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi datang sekolah? Tidak memainkan HP terlalu malam dan menonton TV terlalu malam. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu membuat kesalahan? Meminta maaf dan tidak terlambat. Kamu tahu nggak kesepakatan kelas yang telah kita buat? Datang tepat waktu, disiplin, tanggung jawab, dan menjaga kebersihan. Berarti tadi kamu melanggar kesepakatan apa? Sekolah tepat waktu. Ya, tepat waktu atau disiplin. Semoga kamu untuk kedepannya Febri bisa lebih baik lagi. Semoga Febri berhasil kedepannya dan menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi, Febri? Bapak harap kedepannya jangan ulang lagi kesalahan, harus rajin datang sekolah dan harus juga tingkatkan lagi belajarnya. Sampai di sini ya. Tadi saya terlambat ke sekolah, lalu saya dipanggil oleh guru saya yang bernama Pak Rodi Ibrahim. Saya diberi arahan dan pengertian supaya tidak terlambat ke sekolah lagi. Dengan adanya kesepakatan kelas membantu saya agar tidak terlambat dan disiplin. Yang ini dua, empat, enam, lapan, 10, 12, 14, 16, 18, 17. Nah, setelah dikumpulkan ini dari satu jadi banyak, apa namanya di sini? Himpunan. Himpunan itu apa tadi? Kelompok apa namanya? Kelompok sampah. Sampah apa yang ini? Kalau sampah organik ini bisa nggak diolah? Bisa. Jadi apa? Jadi kompos. Kalau yang sampah seperti ini, jadinya apa? Kumpulan atau sekelompok sampah organik. Apa aja sampahnya? Ada beras, ada yang rokok, ada bungkus macam-macam. Ini adalah sampah organik. Nah, sampah non-organik ini diapakan? Diolah apa? Hiasan. Yang ini apa nggak diolah? Sampah ini bermasalah nggak bagi kehidupan? Bisa bermasalah? Bisa masalah. Kenapa bisa bermasalah? Pencemar lingkungan. Apalagi masalahnya? Membuat bau tidak sedap. Apa? Membuat bau tidak sedap. Membuat bau tidak sedap. Benar. Apalagi? Apa? Iya, membuat sekolah tidak nyaman. Nah, Bapak ingatkan lagi, sampah non-organik ini sampah yang susah diuraikan. Perlu beberapa ribu tahun baru bisa diuraikan. Ya, makanya apa sebut sampah ini sangat berpengaruh dengan lingkungan.
baik itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan laut. Nah, nanti kalau dia hanyut di laut, kertas ini atau plastik ini dimakanlah oleh penyu atau jenis ikan yang lain. Di dalam perut ikan atau penyu ini nggak bisa diuraikan. Lama-lama penyunya mati, ikan juga mati. Nah, maka bagaimana cara mencegahnya? Bagaimana cara mengolahnya? Yang pertama, jangan buang sampah.